Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ima di acara podcast Ima Edwin Ketebaran Baru. Kali ini saya sesi bukan anniversary, bukan juga company profile, bukan juga mengenai listing saya, rumah-rumah saya, semuanya yang sedang saya jual. Tapi kali ini saya spesial momen berbagi sharing untuk milenial yang mau KPR. Ini rekan saya dari BCA, Pak Buin dari Menara BCA. Halo Pusat. semuanya. Jadi topik kali ini khusus bagaimana cara membantu milenial yang profesinya sebagai YouTuber, influencer, content creator, dan bisnis online. Bisakah mereka semua untuk KPR dengan BCA? Seperti itu. Karena kalau yang era-era sebelumnya Pak Win kan gaji sudah jelas terbaca di rekening, gitu kan, setiap bulan ada gaji, kemudian bulan ke-13 ada bonus, kemudian yang ke-14 ada THR, gitu kan, itu kan kebaca dan itu gak ada masalah, semua orang tahu itu bisa ya KPR. Sekarang ini kan sudah ada namanya milenial yang mereka punya banyak uang sebenarnya, usianya muda-muda, gitu ya, 20-an udah pada sukses. Profesinya itu influencer, content creator, bisnis online gitu kan, dan YouTuber. Mereka itu menyampaikan ke saya pendapatannya tidak bisa setiap bulan karena kan mereka kontrak ada yang per 3 kali tayang gitu kan, ada yang kontrak per 6 bulan gitu loh. Uang banyak gitu kan. Misalnya buat DP mereka ada. Nah, untuk KPR bisa enggak ya? Ini terutamanya dengan BCA. Kalian bisa memilih BCA. Makasih Bu. Oke, jadi untuk seperti yang sudah Ibu Ima sebutkan tadi, itu jawabannya kurang lebih adalah bisa. Tapi bisanya ada beberapa hal nih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tentu dia sudah harus cakap hukum. Artinya cakap hukum itu ya minimal 21 lah ya. Sebelumnya kan kita ada 18 KTP lah. Sudah bekerja. Nah, yang ketiga tadi adalah dia harus sering-sering masukin keuangannya itu ke dalam rekening. Nah, yang terakhir adalah yang seperti tadi Ibu Ima bilang, itu kan ada yang 3 bulan, ada yang bahkan mungkin hitungan hari kali Bu, kalau yang di Instagram gitu ya. Nah, itu bisa jawabannya bisa dengan cara dia harus melampirkan kontraknya itu loh. Jadi setiap kali, setahu saya ya, jadi setiap kali ada endorsement atau ada pekerjaan-pekerjaan digital seperti itu, biasanya itu ada kontrak dari orang yang hire mereka untuk kontraknya. Nah, itu kasih ke kita lampiran-lampiran kontraknya, nanti kita akan cross-check-kan ke rekening mereka. Kasarnya mudahnya seperti itu. Jadi ada kontrak, kita cross-check ke rekening, dananya masuk, tercermin, berarti artinya bisa dihitung sebagai pekerjaan, seperti itu. Nah Pak Queen, kan selama ini kalau yang bukan milenial sebelumnya yang saya jalani, syarat mereka yang punya pengusaha sebagai pengusaha PT, CV itu kan minimal 2 tahun. Mereka yang kerja sebagai karyawan minimal 2 tahun. Apakah untuk yang milenial yang profesi sebagai influencer tersebut ya, itu juga syarat minimal harus 2 tahun? Oke, baik. Sebenarnya 2 tahun itu, kenapa sih 2 tahun? Dikarenakan seperti yang kita ketahui fenomena-fenomena sekarang, itu kan kadang ada yang kasarnya dia bikin heboh apa di sosial media, terus dia naik, terus dia jadinya banyak job, tapi hilang. Maksudnya hilang adalah setelah 6 bulan dia redup dan segala macam. Nah, 2 tahun itu menunjukkan kestabilannya. Jadi memang sebaiknya itu harus 2 tahun. Tapi misalkan dia tidak 2 tahun ya, itu nanti kita akan gali lagi informasinya, kita akan mintakan dokumen-dokumen. Kalau memang ada dokumen yang mendukung pekerjaannya itu masih dalam tanda kutip selaras, ya kita bisa coba. Tapi ya itu sangat kita mesti gali lebih dalam lah intinya. Baik, analisa lah ya. Betul, kita harus analisa lebih dalam. Iya. Terus bagaimana misalnya mereka udah monomedia 2 tahun nih, atau 2 tahun kurang, dan atau 1 tahun, tetapi pada saat dianalisa memenuhi nih yang kemarin nih, selevel lah pekerjaannya. Tetapi untuk DP nih yang nggak nyampe, DP kan minimal 10%, 15%, 20%, atau sesuai hasil analisa kan, sesuai kemampuan DP tiap bulan kan. DP ini bagaimana nih? Oke, betul. Jadi memang kalau DP, jadi kan seperti yang kita ketahui sebenarnya pembelian itu ada 2. Satu adalah beli dari developer, satu adalah beli dari orang-orang atau primary dan secondary, betul sekali. Nah, kalau yang secondary, mohon maaf itu memang sudah peraturan ya Bu. Jadi dalam tanda kutip
mungkin bisa dicari dulu DP-nya ya. Nah, kita bisa bantu paling yang di primary nih Bapak Ibu. Di primary itu sebenarnya developer zaman sekarang itu cukup fleksibel. Artinya apa? Artinya perlu dicari kembali memang ya, developer mana yang bisa dan yang tidak. Tapi setahu saya itu ada developer yang bahkan DP-nya 5%. Bahkan ada developer yang DP-nya tuh 0, tanpa DP, betul. Jadi ya memang lebih cari yang ke developer sih menurut saya sih, karena memang si developer dan proyek-proyek rumah sekarang itu ya Bu ya, kalau kita lihat-lihat memang target market mereka juga si milenial itu, jadi mereka betul, jadi mereka udah mulai fleksibel, DP 0%, DP 5%, subsidi developer. Nah itu kalau yang primary, kita berbicara rumah baru dengan developer, supaya mendapatkan yang DP seringan-ringannya, entah 5%, entah 0%. Nah itu syarat untuk developer itu, apakah minimal developer itu membangun harus 20 rumah, 10 rumah, atau 5 rumah? Oke, ini juga informasi primary yang bisa diproses oleh KPR BCA itu hanya developer yang sudah kerjasama dengan kita. MOU ya. Betul, jadi untuk dalam tanda kutip kalau sudah kerjasama sama kita, itu kita udah bisa pastiin kalau mereka sudah terpercaya lah, karena kan memang developer nggak dalam tanda kutip nggak semuanya itu ya Bu ya, kan serem juga ya kalau developernya yang kurang banyak histori gitu kan ya. Ya jadi developernya yang sudah kerja sama kita biasanya sih sebenarnya sih yang besar harusnya sudah kerja sama. Kalau besar sudah pasti, cuma kan sekarang juga banyak developer yang bangun townhouse istilahnya ya. Betul. Itu kan di wilayah Jakarta Selatan cukup banyak tuh. Betul. Misalnya 10 unit habis mereka membangun lagi 15 unit, mereka habis 15 unit, kadang berkembang jadi 20, kadang nanti kembali lagi ke 10. Mereka selalu seperti itu. Selesai habis bangun lagi, karena developernya juga milenial. Betul. Tapi apakah BCA juga melakukan MOU dengan developer yang modelnya membangun townhouse? Kalau yang developer besar sudah pasti. Betul. Gimana? Itu belum sih Bu, karena memang untuk kerjasama dengan kita itu untuk yang developer ya, setahu saya tuh dia semacam developernya sudah harus berdiri 10 tahun. Lalu maksudnya prasyaratnya itu lumayan Bu deh. Gitu, jadi saya rasa sih belum, cuma ya siapa tahu aja ada anakan dari developernya, biasanya kan mereka punya anak-anak project gitu. Betul, itu kita masih bisa. Ini Pak Gun ngasih PM nih ke saya sebagai properti konsultan, sebagai kantor agent properti LJ Hooker Kebayoran Baru. Kalau bagi yang belum memenuhi tidak punya DP-nya, jadi saya nih yang harus nyari primary ya Mas. Diarahkan yang primary, jadi betul. Tetap bisa KPR lewat BCA. Betul gitu sekali. Kan. Terus lagi gini Pak Gwin, yang ketiga masalahnya. Misalnya, ini kan milenial, dia menjalankan usahanya, orang tuanya sebenarnya yang sukses. Oke. Ini orang tua cuma kan mungkin hanya ori ya jenis usahanya ya, misalnya dia buka toko kelontong atau toko baju di Tanah Abang atau toko baju di ITC gitu kan. Nah si anak yang berkembang nih, ngembangin bisnis online-nya, baru berjalan 1 tahun, sukses banyak, nah tapi kan masih 1 tahun gitu kan. Apakah ini bisa mengajukan KPR tetapi di backup oleh orang tua? Oke, baik gini Bu, jadi sebenarnya secara defaultnya agak sulit. Kenapa? Karena ya memang peraturannya seperti itu ya. Tapi kembali lagi Bu, kita coba diskusikan secara internal, karena kan berarti kan kondisinya adalah dia misalkan usaha jualan, kita sebutnya jual karpet misalnya. Iya, betul. Bapak ibunya punya toko karpetnya nih ya kan, lalu dia jalan versi online-nya gitu kan. Nah sebenarnya kan si bapak ibu itu kan sudah punya toko karpet itu sudah lama. Sudah lama, mau 10 ya tahun ya. gitu kan, mau 5 itu tahun. Kita akan coba gali lagi lebih dalam, ya semoga saja bisa. Tapi ya itu by analisa. Betul. Jadi bagaimana kita tahu bisa atau tidak kalau tidak dicoba. Betul sekali, betul. Jadi segala sesuatu kita coba. Dan saya sebagai property consultant, prinsipal LJ Hooker Kebayoran Baru, tentunya saya akan membantu maksimal bagaimana caranya supaya tetap bisa KPR dengan BCA. Gitu. Tentunya syarat utama jangan lupa semua pendapatan masuk ke dalam rekening. Betul, harus masuk ke dalam rekening. Jadi informasi aja Bu, kalau misalnya nih ada apa sih yang di sekitar sini, mungkin ada, ini ekstrim ya Bu ya, cuma sebut saya dia jualan pecel lele lah ya gitu ya, sekitar sini kan siapa tahu aja ada pecel lele yang rame gitu kan. Mereka sudah mulai go food kan ya. Nah iya kan, sebenarnya selama mereka bisa masukin penghasilan mereka ke rekening, mereka rajin tuh masukin ke rekening, itu kita bisa proses Bu. Iya kan pecel lele banyak yang 15 tahun. Makanya. Tapi pakai tenda. Makanya iya. Bakso itu yang di Tebet tahu nggak, pakai kursi bakso sampai antri, tapi itu kan sudah
sudah belasan tahun. Betul. Tahun, Selama ya, mereka bisa buat Bapak Ibu yang punya usaha seperti itu, selama Bapak Ibu rajin masukin ke bank ya penghasilannya, itu bisa KPR. Iya, saya juga selalu mengingatkan ke klien saya yang sudah orang tuanya udah klien kami udah lama dan anaknya mungkin jadi susah seperti itu, saya pasti akan minta mulai sekarang langsung transfer ke rekening, biarpun nanti kan keluar, kan bank akan melihat tuh rekodnya masuk berapa keluar berapa, itu kan rutin setiap bulan. Betul. Semoga acara podcast kita atau sharing kita mengenai KPR untuk era milenial dan khususnya dengan Bank BCA Info kali ini bisa membantu untuk para influencer, YouTuber, bisnis online dan content creator. Intinya bisa. Ya. Jadi selagi kita mau mencoba, kita coba dulu, gitu ya Pak. Iya, betul sekali Bu. Bisa secondary, primary. Betul. Dicoba dulu aja, dikonsultasikan dulu ya sama Bu Ima. Siapa tahu ada way out-nya seperti itu. Pak Gwin, terima kasih banyak. Terima kasih. Sharing-nya, sukses selalu buat Sukses Pak selalu Gwin. juga buat Energy Cooker. Terima kasih Bu.